Redmi K30. Aduh, yang baru beli K20 jangan nonton dulu deh, nyesek bener. Dalam video ini saya tidak akan membahas tentang spesifikasi umum yang tentu sudah bisa Anda baca dari berbagai media online. Saya hanya akan membahas bagian paling penting dari K30. Apa itu? Simak videonya dan jangan lupa subscribe. Xiaomi meluncurkan dua varian sekaligus, K30 reguler dan K30 5G. Bedanya hanya terletak pada SoC, kecepatan pengisian daya baterai, dan dukungan jaringan 5G. Pertama tentang SoC, jaringan dan baterai. Poin inilah yang menjadi perbedaan. Selebihnya, keduanya memiliki spesifikasi yang sama. K30 ditenagai Snapdragon 730G, sedangkan K30 5G Snapdragon 765G. Sejauh apa perbedaannya? Dari fabrikasi jelas 765G unggul karena sudah 7 nanometer, sedangkan 730G masih 8 nanometer. Kemudian dari clock speed tertinggi, 765G mencapai 2,4 GHz, sedangkan 730G 2,2 GHz saja. Dari segi memori, 765G memiliki kecepatan 2133 MHz, sedangkan 730G 1866 MHz. GPU 765G juga lebih unggul, Adreno 620, sedangkan 730G 618. Itulah mengapa skor Antutu 765G lebih unggul dari 730G, mulai dari CPU, GPU, hingga RAM. Selain itu, 765G juga sudah mendukung jaringan 5G. Keduanya sama-sama sudah menggunakan sistem operasi terbaru, Android 10 dan MIUI 11. Baterai sama-sama berkapasitas 4500 mAh. Bedanya, K30 5G punya kecepatan pengisian daya lebih tinggi, yaitu 30 Watt. Xiaomi mengklaim pengisian daya dari 0 sampai 100% hanya butuh waktu sekitar 57 menit saja. Lanjut, kedua adalah teknologi penyimpanan internal. K30 sudah dibekali dengan teknologi UFS 2.1. Teknologi ini lebih canggih dibanding dengan UFS 2.0 atau eMMC. Kecepatan membaca datanya mencapai 750 MB per second, sedangkan kecepatan tulis datanya mencapai 143 MB per second. Kecepatan ini sangat jauh jika dibandingkan dengan smartphone yang masih menggunakan teknologi eMMC. Ketiga, layar hampir samai monitor gaming. Kalau OnePlus 7 Pro punya layar dengan refresh rate 90Hz, K30 malah punya refresh rate 120Hz. Tentu saja scroll-scroll di K30 terasa lebih smooth. Ditambah lagi dengan teknologi XDR10 yang semakin mempertajam tampilan layar. Layar K30 juga dilindungi Corning Gorilla Glass 5. Keempat, kamera. K30 dibekali sensor Sony terbaru, Sony IMX686, beresolusi 64 megapiksel. Selain punya lensa wide, ultrawide, dan deep sensor, K30 juga dibekali 2 megapiksel lensa makro loh. Kemampuan unggulan dari kamera K30 adalah mampu merekam video 4K kecepatan 30 fps dan super slow motion video 960 fps di resolusi 720p. Sayangnya, kamera K30 belum dibekali dengan fitur OIS. Kelima, high-res audio 24 bit per 192 kHz. Artinya K30 mendukung pemutaran audio kualitas tinggi. Dengan catatan, Anda menggunakan file suara kualitas tinggi dan menggunakan headphone high-res dengan harga kisaran 500.000 atau lebih. Kalau yang diputar file MP3 mah sama saja bohong dong. K30 dibanderol mulai dari harga Rp3.100.000, sedangkan K30 5G mulai harga Rp3.900.000. Ini untuk pasar Cina. Kalau pasar Indonesia bisa dipastikan lebih mahal. Kesimpulan, apa saja sih kelebihan dan kekurangan Redmi K30 ini? Kelebihannya adalah satu, tentu saja harga. Kalau bicara soal ponsel Xiaomi, pasti harganya yang pas. 2, Snapdragon 730G dan 765G. Walaupun masuk kelas menengah, tapi performanya sudah bagus ya. 3, layar XDR10 dengan refresh rate 120Hz. Sudah smooth banget tentunya. 4, teknologi penyimpanan UFS 2.1 yang kencang bener. 5, Android 10 dan MIUI 11 yang tentu saja fresh banget. 6, baterai 4500 mAh plus fast charging 30 watt. Sudah nggak khawatir kehabisan daya. 7, bisa rekam video super slow motion. 8, mendukung pemutaran high-res audio. Sedangkan kekurangannya adalah
layar masih IPS, makanya belum punya fitur Under Display Fingerprint Sensor. 2. Kamera belum punya fitur penyetabil video atau OIS. 3. Lumayan bobotnya, sekitar 208 gram. 4. Lama rilisnya di Indonesia. Nah, menurut Anda, mana poin yang paling penting dan paling menggoda dari K30? Silahkan berpendapat di kolom komentar, like dan share jika dirasa informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.